Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang kesiapan dalam menantikan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberkati, memberikan kesehatan kepada kami. Dan di pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Wahyu pasal 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Dido ibana nama katidak konon, olo naro nama autibu. Amin. Romaho ale Tuhan Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, perkataan aku datang segera atau gambaran tentang kedatangan Yesus ini sudah sering kita dengarkan, dan bahkan mungkin perkataan ini bisa ditafsirkan atau dipahami seseorang dengan cara yang berbeda atau bahkan berlebihan. Kedatangan Yesus itu adalah hal yang pasti, tetapi tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Yang Yesus pesankan agar setiap orang berjaga-jaga. Oleh karena itu, tidak diperlukan sikap yang berlebihan atau juga sikap yang menganggap itu tidak ada atau tidak penting. Di awal abad 19 mempercakapkan tentang kedatangan Yesus yang sudah dekat itu sangat banyak. Orang-orang mengadakan KKR dengan topik Yesus akan datang segera. Sehingga banyak yang berdatangan, beribadah, bertobat. Mereka menangis meratapi semua perbuatannya karena Yesus akan datang segera. Dan ini berdampak sangat banyak kepada orang Kristen. Banyak orang yang datang, banyak orang yang bertobat. Dan sekilas ini adalah hal yang baik karena banyak orang yang datang kepada Yesus. Tetapi ternyata ketika di akhir abad ke-19 atau masuk ke abad 20, kedatangan itu tidak kunjung terjadi. Dan orang pun sadar dan bosan dalam masa-masa peratapannya karena Yesus tidak datang-datang. Dan akhirnya mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Karena ternyata berita itu adalah berita bohong. Kita tidak perlu mau melebih-lebihkan berita tentang kedatangan Yesus. Tapi kita juga tidak boleh menganggap itu bukan hal yang penting. Sehingga ketika berbicara tentang kedatangan Yesus kita mengatakan itu berita bohong. Mari kita nikmati hidup kita. Yesus tidak akan datang. Itu masih lama. Ataupun tidak ada yang terlalu penting dari situ. Ini pun salah. Tetapi mari kita memaknai dan merespon apa yang Tuhan minta dalam penantian. Bahwa kita tidak perlu tahu. Dan kita tidak perlu untuk menafsirkan kapan Yesus datang. Cukup kita berjaga-jaga, mempersiapkan, membekali diri. Dalam firman Tuhan ini, di ayat sebelumnya, dikatakan tentang keseluruhan firman yang kita dengarkan, itu tidak perlu untuk ditambahi, tidak perlu untuk dikurangi. Orang yang berusaha untuk menambahkan firman Tuhan seakan-akan itu jauh lebih baik, dan ternyata itu salah. Dan orang yang mengurangi firman Tuhan seakan-akan ada bagian yang tidak terlalu penting, dan itu juga salah. Orang-orang yang melebih-lebihkan cara mengikuti Yesus,
yang menciptakan penyalipan untuk dirinya sendiri, ingin meniru penderitaan Yesus, ini juga salah. Karena manusia tidak akan sanggup, karena banyak orang yang menyiksa dirinya, karena dia merasa dia harus sama seperti Yesus. Dia tidak layak memiliki tubuh yang indah. Atau di sisi yang lain, orang yang tidak peduli ataupun sangat menikmati tubuhnya, menjadikan keindahan ataupun menikmati kehidupan ini secara berlebihan, ini juga salah. Menganggap bahwa Tuhan itu tidak akan ada, tidak akan melihat aku. Oleh karena itu, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita hidup mengasihi, mengenal kehendak Tuhan. Dan ini terlihat dari jawaban terhadap perkataan Yesus tadi, aku akan datang segera. Yohanes atau gambaran orang Kristen seharusnya berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Amin, romaho ale Tuhan Yesus. Ini gambaran kesiapan. Kita merespon dengan baik perkataan Yesus, aku akan datang segera. Aku akan hadir, aku akan datang kepadamu. Orang yang siap, orang yang menyadari siapa dirinya akan selalu berkata, datanglah Tuhan, aku sudah siap. Orang yang tidak merasa itu penting akan berkata, ya udah kalau mau datang silahkan. Ataupun orang yang terlalu takut, oh iya Yesus akan datang, mari memperbaiki diri. Bukan seperti itu. Tetapi kapanpun Yesus datang, kita harus berkata, ya datanglah Tuhan, aku sudah siap. Oleh karena itu kata siap ini menggambarkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Apakah memang kita sudah siap untuk diselidiki, untuk diperiksa Tuhan sebagai ciptaan yang sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal firman-Nya. Apakah kita sudah siap jika kita diperiksa pertanggungjawaban akan kehidupan kita yang dianugerahkan Tuhan. Tuhan memberikan tangan, Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan berkat. Apakah kita mempertanggungjawabkannya dengan benar di hadapan Tuhan? Oleh karena itulah, tidak perlu menunggu hari esok untuk memperbaiki diri. Tetapi mulai dari sekarang, mari kita mempersiapkan diri sehingga kita selalu berkata, aku siap Tuhan menanti kedatangan-Mu. Mungkin orang akan berkata kematian kita adalah hari kiamat atau kedatangan Yesus, ya silahkan. Tapi kita tidak boleh pungkiri bahwa dunia ini juga akan berakhir. Dan mana yang duluan kita tidak akan ada yang tahu. Oleh karena itu, tugas manusia adalah berjaga-jaga, membekali diri, membiarkan firman itu selalu mempersiapkan, memperbaiki hidup kita. Dan itulah tugas manusia, bagaimana menanti dengan benar. Bapak Ibu saudara terkasih. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang mengikuti Yesus, mengimaninya, mari mengimaninya dengan cara yang benar. Tidak perlu berlebihan. Dan jangan menganggap hal sepele dalam mengikuti Tuhan. Ketika Yesus berkata pikul salib, maka mari kita mengikut dengan sepenuh hati. Kita meninggalkan apa yang membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Dan mari kita selalu mendekatkan dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk menantikan dengan benar, memperbaiki kehidupan kami, meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Karena Tuhan berkenan membimbing, mengingatkan kami selalu, agar kami semakin dimampukan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.